Cerita ini mengangkat kisah heroik prajurit TNI AD yang menyamar sebagai TKI demi menyelamatkan puluhan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Melalui operasi rahasia penuh risiko, mereka menghadapi sindikat internasional dengan strategi dan keberanian luar biasa. Sebuah aksi nyata bela negara yang menggetarkan hati dan menunjukkan arti sejati dari pengabdian. Yuk simak ceritanya. Matahari baru saja terbit ketika Letkol Damar dipanggil ke ruang rapat khusus di markas besar TNI Angkatan Darat. Raut wajah para petinggi militer tampak serius. Di layar proyektor terpampang wajah-wajah orang Indonesia yang hilang kontak dari keluarganya sejak berangkat bekerja ke Kamboja. Mayoritas dari mereka adalah tenaga kerja ilegal yang dijanjikan pekerjaan layak, namun ternyata berakhir sebagai korban perdagangan manusia. Informasi terbaru dari KBRI menyebutkan bahwa para WNI tersebut disekap dan dipaksa bekerja di perusahaan online scam di Phnom Penh dan Sihanoukville. Sebagian mengalami penyiksaan, dan beberapa di antaranya dikabarkan meninggal dunia. Pihak diplomatik telah melakukan pendekatan, namun hasilnya nihil. Misi penyelamatan harus dilakukan secara rahasia dan cepat. Damar, yang memiliki pengalaman dalam operasi penyelamatan sandera di Filipina Selatan, dipercaya untuk memimpin misi ini. Dia diberi kebebasan penuh dalam membentuk timnya. Dalam waktu 48 jam, ia membentuk tim khusus yang terdiri dari 4 anggota pilihan, Kapten Fikri, Sersan Ardi, Sertuseno, dan Prakayoga. Keempatnya memiliki kemampuan menyamar, bela diri, komunikasi taktis, dan navigasi dalam medan asing. Mereka akan menyamar sebagai TKI ilegal, masuk melalui jalur yang biasa digunakan oleh sindikat perdagangan manusia. Misi ini tidak akan tercatat dalam laporan resmi. Mereka hanya dibekali identitas palsu, sejumlah uang tunai, dan alat komunikasi terenkripsi. Penerbangan mereka dilakukan tanpa penandaan militer, hanya seperti para penumpang biasa yang hendak mencari kerja di luar negeri. Sesampainya di Bangkok, mereka menghubungi calo yang biasa digunakan oleh jaringan penyalur TKI ilegal. Mereka berpura-pura sebagai warga desa miskin yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Dalam waktu 2 hari, mereka dimasukkan ke dalam rombongan bersama 8 orang WNI lainnya dan dibawa ke Kamboja melalui jalur darat. Selama perjalanan, Damar mengamati para anggota sindikat dengan cermat. Ia merekam percakapan diam-diam, mencatat wajah dan gerak-gerik mereka, dan mulai menghafal lokasi tempat mereka berhenti. Setibanya di Phnom Penh, mereka dibawa ke sebuah gedung besar yang dijaga ketat. Gedung itu tampak seperti kantor dari luar, namun di dalamnya terdapat ratusan orang Indonesia yang dipaksa bekerja di depan komputer. Mereka diberi naskah untuk menipu korban dari berbagai negara melalui internet. Jika salah ketik atau menolak, mereka dipukuli dan dipaksa begadang berhari-hari. Damar dan timnya segera berbaur dengan para korban. Setiap malam, mereka menggali informasi, mencari tahu jumlah penjaga, denah ruangan, lokasi CCTV, dan waktu pergantian shift. Kapten Fikri bahkan berhasil menyelinap ke ruang kontrol CCTV dan menemukan akses ke sistem listrik utama. Sementara itu, Ardi diam-diam memperbaiki sistem komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungi tim cadangan dari KBRI. Dalam waktu 2 minggu, mereka telah berhasil memetakan seluruh area penyekapan. Damar menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya menyelamatkan diri sendiri. Ada lebih dari 70 WNI yang harus dibawa pulang. Rencana disusun dengan sangat hati-hati. Mereka akan mematikan listrik seluruh gedung pada malam hari, membuka pintu darurat dari dalam, lalu menggiring para TKI keluar menuju titik penjemputan yang sudah dikoordinasikan dengan perwakilan kedutaan. Namun risiko sangat tinggi. Jika ketahuan, sindikat bisa menembaki para korban tanpa ampun. Oleh karena itu, mereka melatih para TKI dalam diam. Damar mengajari beberapa pemuda di sana cara berjalan tanpa suara, memberi isyarat tangan, dan teknik evakuasi cepat. Lestari, seorang wanita asal Jawa Timur yang telah 2 tahun disekap, menjadi pemimpin kecil bagi para wanita. Ia mengatur kelompok wanita dan anak-anak untuk bergerak serempak saat waktunya tiba. Hari pelarian pun tiba. Tepat pukul 1 dini hari, Fikri memutus aliran listrik dari panel utama. Gelap gulita menyelimuti gedung. Dalam sekejap,
Seno dan Yoga membuka semua pintu darurat dengan kunci duplikat yang mereka curi sebelumnya. Sementara Ardi menyebarkan sinyal radio darurat ke tim cadangan yang standby tidak jauh dari lokasi. Dalam waktu 5 menit, ratusan orang mulai bergerak keluar secara diam-diam. Namun suara langkah kaki seorang korban yang panik membangunkan salah satu penjaga. Alarm darurat berbunyi. Penjaga bersenjata segera menyerbu. Damar dan timnya menghadang mereka. Terjadi baku hantam dan tembakan singkat. Seno terkena peluru di lengannya, namun tetap bertahan dan melindungi jalur keluar. Fikri menahan 3 penjaga bersenjata di lorong sempit, sementara Yoga memimpin rombongan menuju truk penyelamat. Para TKI yang tadinya ketakutan mulai memberanikan diri. Beberapa dari mereka ikut membantu mengangkat korban yang lemas dan menahan pintu dari balik gedung agar teman-teman mereka bisa keluar. Dalam 20 menit, lebih dari 60 orang berhasil keluar dari bangunan neraka itu. Sementara pasukan sindikat mulai kacau dan kehilangan kendali. Tepat saat mereka keluar dari gedung, 3 truk dari tim bantuan KBRI sudah menunggu di titik temu. Semua korban langsung dievakuasi. Namun masih ada beberapa orang yang tertinggal di dalam karena terjebak. Damar memutuskan kembali masuk bersama Fikri. Mereka berlari kembali ke lantai 2, memecahkan pintu kamar yang dikunci dari luar, dan membawa 5 korban yang hampir pingsan. Mereka keluar dengan tubuh penuh luka, namun berhasil sampai di truk terakhir sebelum gedung dikepung oleh aparat Kamboja yang baru datang. Para penjaga sindikat kabur sebelum ditangkap. Beberapa berhasil ditahan oleh polisi lokal, berkat informasi dari Damar dan koordinasi dengan pihak kedutaan. Dalam waktu 2 hari, seluruh korban diamankan di KBRI dan diberi perawatan medis. Beberapa dari mereka mengalami trauma berat, namun perlahan mulai pulih. Cerita penyelamatan itu menyebar diam-diam ke kalangan internal. TNI AD tak pernah merilis operasi ini secara resmi. Namun di antara para korban, nama Damar dan timnya diucap dengan doa dan rasa hormat. Sebulan kemudian, pesawat militer Indonesia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tangis pecah di ruang kedatangan. Anak-anak memeluk ibunya. Suami menyambut istri yang lama tak terdengar kabarnya. Orang tua mencium tangan anak yang sempat dianggap hilang. Presiden RI secara simbolis menyampaikan penghargaan kepada para prajurit yang berpartisipasi dalam misi tersebut. Namun Damar dan timnya menolak tampil di depan kamera. Kami hanya menjalankan tugas sebagai prajurit rakyat, ujarnya singkat. Kini para TKI yang diselamatkan telah kembali ke kehidupan mereka. Sebagian memulai usaha kecil, sebagian melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Mereka menyebarkan kisah ini agar tidak ada lagi yang tertipu oleh rayuan calo gelap. Bagi Damar dan timnya, ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah bentuk cinta terhadap tanah air, terhadap sesama anak bangsa, yang tak akan pernah mereka tinggalkan.